Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari materi lanjutan di bab kemarin, yaitu tentang harmonisasi hak asasi dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Lebih tepatnya, kita akan mempelajari lanjutan di topik 2, yaitu tentang substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, hak asasi manusia adalah hak yang secara kodrati melekat dalam diri manusia, serta memiliki ciri-ciri khusus. Salah satunya adalah bersifat universal, yang artinya berlaku untuk setiap orang, tanpa membeda-bedakan status, suku bangsa, gender, atau lainnya. Meski begitu, karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki oleh negara. Contohnya itu Indonesia. Indonesia, proses penegakan hak asasi manusia dilakukan berlandaskan kepada ideologi Pancasila. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai yang terkandung. Nilai yang terkandung itu dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama nilai ideal, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praksis. Yang pertama adalah nilai ideal atau disebut nilai dasar. Nilai yang berkaitan dengan hakikat dari kelima sila Pancasila. Nah, hubungan hak asasi manusia dengan nilai ideal Pancasila. Sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, serta kewajiban menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya itu menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, termasuk kewajiban dan hak atas jaminan dan perlindungan hukum. Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu dengan semangat persaudaraan dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam hal politik di mana warga dapat bermusyawarah secara demokratis tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dicerminkan dengan mengakui dan melindungi pemanfaatan hak milik perorangan serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat. Selanjutnya, hak asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Ini merupakan penjabaran khusus dari nilai-nilai dasar Pancasila yang sifatnya itu lebih khusus perwujudannya. Dari nilai ini pada umumnya berbentuk peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia, yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28A sampai 28J. Yang kedua yaitu Ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu ketentuan dalam Undang-Undang Organik, di antaranya Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Selanjutnya ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ada juga Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Selanjutnya ada juga Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Dan juga ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
Dan ada juga ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disebut Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Selanjutnya ada ketentuan dalam peraturan pemerintah, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Dan yang terakhir ada ketentuan dalam keputusan Presiden, diantaranya Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi, Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. Ada juga Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2004 sampai 2009. Yang terakhir yaitu hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai instrumental yang akan terwujud apabila nilai tersebut dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Wujud dari nilai ini berupa sikap positif yang ditunjukkan oleh warga negara. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia dalam sila pertama antara lain saling rukun dan bekerja sama antar umat beragama, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, serta tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Dalam sila kedua, sikap yang ditunjukkan antara lain mengakui persamaan derajat dan hak sesama manusia, saling menyayangi, tenggang rasa, menghormati dan tidak semena-mena kepada orang lain, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta berani membela kebenaran dan keadilan. Dalam sila ketiga, sikap yang ditunjukkan antara lain selain menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, merasa bangga, cinta, dan rela berkorban bagi tanah air, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan dalam sila keempat, sikap yang ditunjukkan antara lain tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan dan menerima hasil musyawarah dalam mengambil suatu keputusan, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah tersebut. Sikap yang ditunjukkan dalam sila kelima antara lain itu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati setiap hak yang dimiliki orang lain, serta saling menghargai antar sesama. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran tentang materi substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti apa yang sudah dijelaskan dalam video pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.